بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 1 November 2025, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah Al-Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ikhlas fil qawli wal amal, keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan, dan juga kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dan berlindung dari doa yang tidak diijabah. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dalil-dalil yang terkait dengan istighatsah, meminta atau memohon berdoa dalam kondisi genting. Ya, pembahasan kita al-istighatsah minasyirki, al-istighatsah bi ghairillah, termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan pendahuluan terkait dengan bab ini, dan malam hari ini kita akan masuk membahas dalil-dalil yang ada. Dan pada bab ini al-ustaz penulis atau pensyarah menjabarkan secara panjang lebar bab ini. Ya. Setelah kita membahas dalil-dalil, nanti akan dibahas tentang pembahasan istighatsah secara mendetail, istighatsah dengan selain Allah atau kepada selain Allah. Kemudian juga pensyarah akan menyebutkan syubhat-syubhat, ya, syubhat-syubhat yang terkait dengan istighatsah kepada selain Allah. Ada beberapa syubhat, kemudian bantahannya. Kurang lebih nanti akan sama dengan apa yang telah kita sampaikan dalam pembahasan kasfu asy-syubhat, ya. Karena memang di dalam perkara ini al-istighatsah kepada selain Allah ini banyak syubhatnya. Banyak syubhatnya, dan tidak jarang mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Maka penting bagi kita untuk mengetahuinya. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, dalil yang pertama yang dibawa oleh penulis al-muallif rahimahullah, beliau membawakan 5 dalil. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu mohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat untukmu. Jika kamu berbuat demikian, maka sungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim atau musyrik. Dan firman Allah, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan dalil yang pertama ini. Yang disampaikan yang pertama oleh Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah mengatakan tentang
ayat yang pertama, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula menolak madarat. Kata Ibnu Athiyyah rahimahullah, wa hadzal amru wal mukhatabatu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perintah serta pembicaraan ini ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u, janganlah kamu berdoa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat hakadha, jika demikian, ya, jika perkaranya demikian, fa ahra an yataharraza min dzalika ghairuhu, maka yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk mewaspadainya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, diwanti-wanti oleh Allah tabaraka wa taala untuk tidak berbuat syirik, yaitu berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak madarat. Ini kepada Rasulullah SAW, dan yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW diancam, ya, kalau seandainya beliau berbuat syirik, maka akan hapus seluruh amal beliau. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, ikhwas sekalian. Seandainya Rasulullah SAW saja diancam dengan yang demikian, bagaimana dengan selain beliau? Seandainya beliau pun, ya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mewaspadai dari perbuatan syirik, maka bagaimana lagi dengan selain beliau? Maka jangan sekali-kali kita merasa aman dari perbuatan syirik, ya. Jangan sekali-kali kita merasa aman. Harus senantiasa merasa waspada, harus takut. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, maka ia termasuk orang yang zalim. Dan zalim di sini maknanya adalah kafir. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Engkau wahai Muhammad, jika kamu berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, itu kafir. Ya. Di antara ayat yang lainnya yang semakna dengan ayat ini, Allah berfirman, wa fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kamu wahai Muhammad berdoa bersama dengan Allah kepada Tuhan yang lain. Berdoa kepada Tuhan yang lain bersama dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, fatakuna minal mu'adzabin. Ya, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Allah juga berfirman, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu wahai Muhammad berdoa di samping berdoa kepada Allah Tuhan apapun yang lain. Ya. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak untuk diberi kecuali Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali Allah. Ya. Sesuatu yang binasa tidak patut, tidak layak untuk dijadikan sembah. Ya. Karena sama-sama akan binasa, sama makhluk, maka tidak layak, tidak sepantasnya untuk dijadikan sesembahan. Ya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ikhwafillah azakumullah. Semua ayat-ayat ini, ya, semua menegaskan jika seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, sebaik-baik nabi dan rasul, ya, khairul bashar, khairul anbiya war rusul, ya. Seandainya beliau berdoa kepada selain Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan termasuk orang-orang musyrik dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana dengan manusia lainnya selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi enggak ada istilahnya orang itu sudah dijamin, enggak. Ya, Rasulullah kalau seandainya berbuat syirik hapus amalnya. Maka kalau ada klaim bahwa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak punya kunci surga, maksudnya menjamin
orang untuk masuk surga jika dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Gak ada. Bagaimana kemudian ada sebagian orang yang menjamin seorang masuk apa? Masuk surga. Bagaimana kemudian ada sebagian orang yang menjamin seorang diselamatkan dari azab neraka? Rasulullah SAW tidak bisa. Bahkan kepada Fatimah putrinya, ya, tidak ada jaminan, atau tidak, beliau SAW tidak menjamin untuk bisa menyelamatkan keluarganya dari api neraka, kecuali jika mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Perhatikan juga bahwa ayat-ayat ini, wala tad'u ma'allah, dan janganlah kamu wahai Muhammad berdoa kepada selain Allah, ya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini menyiratkan kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka tidak pantas dan haram hukumnya bagi siapapun untuk malah berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk malah meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau juga butuh untuk berdoa kepada Allah, gitu. Maka jangan berdoa kepada beliau, ya. Pun demikian Nabi Isa alaihi salam, di dalam Injil disebutkan seringkali beliau berdoa, ya. Nabi Isa alaihissalam seringkali berdoa disebutkan dalam Injil. Maka sungguh aneh sikap orang-orang Nasrani yang kemudian mereka berdoa kepada Nabi Isa, ya. Ini ayat yang pertama, ya. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidur fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khair fala radda li fadlih. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Wa in yuridka bi khair fala radda li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ya. Jika seseorang ditimpa musibah, maka tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan jika Allah Azza wa Jalla ingin memberikan kebaikan kepada seorang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Mesti akan dapat, mesti dia akan dapat. Ya, subhanallah, ikhwan. Keyakinan yang seperti ini akan membuat kita itu tenang dalam kehidupan. Ya. Maksudnya tes PNS atau P3K misalnya, kemudian namanya nggak muncul, qadarullah, belum rezeki, ya, nggak perlu kemudian cari cara-cara yang lain, muhawala, ya, sogok sana, sogok sini, nggak perlu. Tenang dia. Oh, insya Allah rezeki saya akan datang dari jalan yang lain. Ya. Intinya semuanya telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Jika Allah ingin menghendaki sesuatu karunia diberikan kepada si fulan, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolaknya. Mesti dia akan dapat. Ya. Ini harus kita yakini. Dan ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah tabaraka wa taala. Ya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Allah Azza wa Jalla berikan karunia-Nya tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah lah saja yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta. Semua yang terjadi itu sudah berada di bawah aturan Allah tabaraka wa taala. Nah, ini termasuk tauhid rububiyah. Ya, pengaturan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang akan melenceng dari pengaturan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan juga menjelaskan bahwasanya Allah lah saja yang menghilangkan madarat, ya, menghilangkan madarat, dan juga Allah sajalah yang bisa mendatangkan kebaikan. An-nafi'u wad-darru huwallahu wahdah. Zat, satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah tabaraka wa taala. Yang bisa mendatangkan manfaat atau mengangkat madarat atau mendatangkan madarat hanya Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka tidak ada pun, ya, tidak ada satupun selain Allah tabaraka wa taala yang bisa menolak keputusannya. Ya. Maka jika demikian,
jelaslah bahwa hanya Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berhak dan pantas untuk ditujukan kepadanya doa. Ya. Ini sering Allah azza wa jalla mengulang-ulangnya seperti ini. Kalau seandainya di alam semesta ini tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak madarat, ya, selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka semestinya doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Istighosah itu hanya ditujukan kepada Allah. Ya, kecuali jika orang tersebut meyakini adanya selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Berarti dia cacat dalam tauhid rububiyah. Ya. Dan Allah azza wa jalla mengingatkan kaum musyrikin akan keimanan mereka terhadap rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka meyakini itu. Tapi kemudian mereka menyekutukan Allah dalam tauhid ibadah. Maka Allah mendebat mereka, ya, mendebat mereka agar mereka mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah dengan tauhid rububiyah yang telah mereka yakini. Jika kalian meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat, hanya Allah lah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, kenapa kalian kemudian berdoa juga kepada selain Allah? Mestinya tidak demikian. Mestinya tidak demikian. Kecuali kalau Anda meyakini ada zat selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat, ya, itu lain lagi ceritanya. Berarti sudah cacat dalam tauhid rububiyah. Ya. Karena tauhid, ya, uluhiyah atau tauhid ibadah merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, satu-satunya yang mengatur, yang menciptakan, ya, dan melihara semuanya, ya, maka kita harus persembahkan ibadah kita hanya kepada Allah, termasuk doa. Bahkan doa adalah ibadah yang sangat agung, bahkan ibadah yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka sungguh sangat menyedihkan, ya, tatkala kita dapati sebagian kaum muslimin masih memiliki keyakinan-keyakinan yang salah terhadap orang-orang yang saleh yang sudah meninggal, ya. Yakni mereka meyakini bahwa para penghuni kubur tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, walaupun dengan klaim bahwa itu semua dengan izin Allah. Padahal Allah azza wa jalla tidak pernah memberikan izin kepada para penghuni kubur untuk memberikan manfaat atau menolak madarat. Tidak ada pernah. Ya, tidak pernah Allah azza wa jalla mengizinkan. Kalau mereka mengatakan dengan izin Allah, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mampu, kita katakan mana dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah memberikan izin kepada penghuni kubur atau orang yang sudah meninggal untuk memberikan manfaat dan menolak madarat? Mana dalilnya? Itu kuasa Allah, Allah maha berkehendak, Allah. Enggak. Kita bicara tentang agama harus berdasarkan dalil. Apalagi perkara gaib, apalagi perkara ibadah, perkara keyakinan. Gitu. Gak boleh sembarangan gitu. Ya. Padahal orang-orang yang sudah mati tersebut, ketika mereka masih hidup, mereka selalu butuh untuk mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari madarat. Nah, kita yang masih hidup nih sekarang ini, atau mereka yang ketika masih hidup, kita sangat butuh untuk mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari madarat. Setiap kita keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apa tujuannya coba? Untuk mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari apa? Madarat. Pun demikian mereka orang-orang yang sudah meninggal, ketika mereka masih hidup, butuh untuk mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari madarat. Ya. Maka kebutuhan mereka kepada ini setelah meninggal itu jauh lebih besar. Kebutuhan orang-orang yang sudah meninggal kepada manfaat dan dijauhkan dari madarat itu jauh lebih besar. Ya, mereka sangat butuh untuk diringankan hisabnya atau dimudahkan hisabnya. Mereka sangat butuh untuk mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka sangat butuh untuk ditinggikan derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhan yang sangat mereka butuhkan. Ya. Bahkan mereka sendiri juga butuh kepada bantuan manusia yang masih hidup berupa doa-doa. Ya. Jadi jangan dibalik kondisi. Kita ini yang masih hidup,
masih memiliki kekuatan, masih memiliki kemampuan, masih memiliki kesempatan untuk beramal. Kalau mereka yang sudah meninggal, sudah selesai. Idza matal insanu inqata 'amaluhu ila mitsalah. Ya. Kalau orang mati sudah terputus semuanya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh. Ya. Itu saja. Ya. Lihat bagaimana tingginya kedudukan para sahabat yang mati syahid. Ya. Kita berikan dalil. Ya. Bagaimana praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang meninggal dari kalangan para sahabat, dan meninggalnya bukan main-main, mati syahid. Adapun orang di zaman ini, ya, orang-orang saleh yang diminta, yang diistighotsah, yang diseru, ini kadang-kadang nggak jelas. Ini orang saleh atau bukan orang saleh? Ya, seperti Badawi, Syekh Badawi yang ada di Mesir, ini lagi ramai ini. Ya, Anda mendengar perkataan Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, bahwa sejarah Syekh Badawi ini nggak jelas. Apakah dia orang soleh atau bukan orang soleh? Tapi sudah masyhur Syekh Badawi ini dia adalah ya tokoh yang diseru, diminta selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada juga Al-Husain dan seterusnya. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam sebuah hadis ya meminta kepada para sahabat yang masih hidup untuk mendoakan ampunan para sahabat yang mati syahid. Ya. Bukan untuk kemudian meminta kepada mereka. Kalau seandainya meminta kepada orang yang masih hidup, itu disyariatkan, Rasulullah sudah mencontohkan atau paling tidak memerintahkan kepada para sahabat. Justru yang ada adalah Rasulullah memerintahkan orang yang masih hidup atau para sahabat yang masih hidup agar mendoakan para sahabat yang mati syahid. Ya. Dalam perang Mu'tah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum an jaishikum hadzal ghazi, innahum intalaqu hatta laqul adu, fa usiba Zaidun shahidan, fastaghfiru lah, fastaghfara lahun nas." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tentara kalian para pejuang ini? Sesungguhnya mereka berangkat hingga menemui musuh, lalu Zaid pun mati syahid. Zaid mati syahid. Lihat, ini syahidnya. Kata Rasulullah, "Fastaghfirulah." Ya, maka mintakanlah ampun untuknya. Fastaghfara lahun nas. Maka manusia pun memintakan ampun untuknya. Ini mati syahid. Mati syahid jaminannya surga. Tetap disuruh apa? Untuk memintakan ampun untuk mereka, orang-orang yang mati syahid. Apalagi yang bukan mati syahid, ya, sangat lebih butuh lagi kemudian didoakan ampunan, bukan malah meminta manfaat dari mereka. Ya, bukan malah meminta manfaat dari mereka. Ya. Maka apapun hujahnya, ikhwas sekalian, apapun subhatnya, katakan tidak. Ya, apapun subhatnya, walaupun mereka mengucapkan bahasa Arab begini, ya, tolak. Ya, apapun subhatnya. Jadi pertama kali, apapun alasannya, meminta kepada orang yang sudah mati di kuburan tetap salah. Apapun alasannya, ya, apapun subhatnya. Ya. Baik. Kemudian dalil yang kedua, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ya. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala. Ya, berhala. Ausan itu umum, berhala yang berupa patung ataupun berhala yang berupa selain patung, kuburan, bebatuan, pepohonan, ya, itu awasan. Ya. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu hanyalah wasan. Wa takhluquna ifka, dan kalian telah membuat kedustaan. Yaitu kedustaan apa? Dengan menamakannya sebagai Tuhan sesembahan. Ya. Bahwa ini adalah ilah, bahwa ini adalah Tuhan. Ya. Dan zaman ini juga banyak orang yang melakukan kedustaan seperti ini.
Ya, ya seperti misalnya dengan membuat kuburan palsu. Ya, kemudian ini ada dikatakan ini orang soleh. Kemudian kalau orang soleh dekat dengan Allah, maka minta padanya untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kalau kita adalah para pendosa, kurang pantas atau tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah lewat orang-orang soleh yang sudah mati. Ini adalah kedustaan, ya, kedustaan yang dibuat-buat oleh ya sebagian orang. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan rizki kepada kalian. La yamlikuna lakum rizqa. Tidak mampu untuk memberikan rizki kepada kalian. Fabtahu 'indallahi rizqa. Maka mintalah hanya kepada Allah rizki tersebut dan sembahlah Dia, ya. Wa'buduhu washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya. Ayat ini ya menegaskan bahwa yang berhak untuk dimintai rizki hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mendahulukan kalimat indallah, fabtahu indallahir rizqa. Allah Azza wa Jalla mendahulukan kalimat indallah sebelum ar-rizqa, yang maknanya adalah pembatasan. Pembatasan apa? Pembatasan kebolehan dan kepantasan meminta rezeki hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kebolehan dan kepantasan meminta manfaat ya dan dijauhkan dari madarat hanya kepada Allah. Ya. Dan bahwasanya Allah lah yang maha kuasa untuk memberikan rezeki. Maka jika demikian, hanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan ditujukan kepadanya doa. Ya. Jika tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk apa? Ditujukannya doa. Ditujukan kepadanya meminta rezeki. Ini juga diyakini oleh kaum musyrikin. Jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka tentang keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kaum musyrikin mengimani rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, menetapkan iman ya tauhid rububiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Di sini Allah menetapkan keimanan terhadap kaum musyrikin, yaitu keimanan dari sisi rububiyah Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya mereka pun berbuat syirik dari sisi tauhid ibadah. Ya. Pada sini jelas sekali hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Baik, kemudian dalil yang ketiga. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada zat yang tidak bisa mengijabah untuknya sampai hari kiamat. Dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari doa-doa mereka. Dan ketika manusia dikumpulkan, maka sesembahan-sesembahan tersebut akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Dan mereka mengingkari peribadatan orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan tersebut. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah ini adalah orang yang paling sesat. Allah mengatakan waman adhallu mimman yad'u min dunillah. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Intinya nyesat-nyesatin orang. Nah, ini dalilnya. Kita tidak menyesatkan individu tertentu, tapi kita berbicara secara umum. Bahwasanya orang yang paling tersesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini dalil. Allah yang mengatakan. Ya. Mau nggak kita dikatakan orang sesat? Nggak mau tuh. Kalau tidak mau, jangan berdoa kepada selain Allah. Bahkan kesesatannya bukan biasa, tapi yang paling sesat.
wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa praktek, ya, atau menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah praktek kesyirikan yang paling parah. Ya. Kenapa? Karena pelakunya adalah orang yang paling tersesat. Kenapa dikatakan paling tersesat? Ini bisa dilihat dari dua hal, atau bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama, kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah itu dikatakan orang yang paling tersesat? Ditinjau dari dua hal. Yang pertama, bahwa doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam ibadah doa itu tampak kehinaan seorang hamba kepada sang penciptanya. Ya. Tampak kehinaan seorang hamba terhadap penciptanya. Ya. Maka jika seorang menyerahkan ibadah yang paling dicintai oleh sang pencipta, sang Khalik, kepada selainnya, maka dia adalah orang yang paling tersesat. Jadi ibadah itu, berdoa itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jika ada seorang yang mempersembahkan ibadah doa kepada selain Allah, kepada selain penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang paling tersesat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah ini adalah orang yang paling tersesat? Bagaimana bisa seseorang berdoa kepada sesama makhluk yang sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak memiliki kuasa apa-apa, kalau bukan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya. Sudahlah di dunia, ya, manusia itu lemah, atau apapun selain Allah Tabaraka wa Ta'ala itu lemah, ya, disandingkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Terlebih lagi kemudian, ya, konteks ayat ini adalah terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Terlebih ternyata makhluk tersebut sudah meninggal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bagaimana bisa seorang meminta, memohon dan merendahkan diri di hadapan sesuatu yang jelas-jelas lemah, ya, dan lebih tidak mampu daripada dirinya. Orang yang masih hidup masih ada sedikit kekuatan, ya, masih dia bisa beramal, masih dia bisa berdoa, masih dia bisa bersedekah dan seterusnya. Bagaimana kemudian dia merendahkan dirinya, ya, menghinakan dirinya, ya, di hadapan orang yang sudah meninggal, yang posisinya atau kondisinya jauh lebih lemah daripada dirinya. Ya. Maka adakah kesesatan yang lebih parah daripada hal ini? Ya. Terlebih lagi konteks dari ayat ini dikhususkan kepada orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dan menjadi mayat, bukan kepada patung dan berhala. Jadi konteks ayat ini, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 5-6, ini adalah terkait dengan penyembahan sebagian orang kepada orang-orang yang sudah meninggal, bukan kepada batu atau berhala, patung, bukan. Ya. Kenapa? Karena sesembahan selain Allah ini disifati dengan 3 sifat. Yang pertama, mereka tidak bisa mengabulkan doa hingga hari kiamat. Ya. Maka ini tentu hanya berlaku bagi sembahan-sembahan yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ya. Dan setelah mereka dibangkitkan, mereka pun tetap tidak mampu mengabulkan doa orang-orang tersebut. Ya. Jadi di dunia, kondisi mereka tidak akan pernah bisa mengijabah doa-doa orang yang meminta kepada mereka sampai hari kiamat. Kemudian ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, pun tetap sama kondisi mereka, tidak akan bisa mengijabah doa orang-orang yang meminta kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yang menunjukkan bahwa konteks ayat ini adalah terkait dengan permintaan kepada orang-orang yang telah meninggal. Bahwa Allah menyatakan bahwa setelah dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang berdoa kepada mereka tatkala di dunia. Maka tentu berhala, pohon, batu-batuan atau benda mati tidak termasuk dalam ayat ini. Ya, tidak termasuk dalam ayat ini. Jadi ayat ini terkait dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dan ini yang paling banyak, ya, paling banyak.
dan dianggapnya ini bukan kesyirikan. Yang kesyirikan itu yang menyembah patung, gitu. Menyembah apa? Berhala, pohonan, itu syirik. Tapi kalau datang kepada kuburan kemudian minta, maka bukan. Ya. Padahal sama saja. Ya, makhluk. Bahkan dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala paling tersesat. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, bahwa Allah Azza wa Jalla di sini menggunakan kalimat man. Ya, man adallu wa man adallu mimman yad'u min dunillah man, ya, man la yastajibu lah. Dan kita tahu bahwa penggunaan man dalam bahasa Arab adalah terkait dengan manusia atau sesuatu yang berakal. Ya. Jadi konteks ayat ini adalah ya peribadatan atau permohonan doa kepada manusia orang yang telah meninggal dunia, bukan kepada patung atau berhala. Baik. Kemudian dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di bumi? Adakah sembahan yang hak selain Allah? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Ayat ini Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa sejatinya kaum musyrikin mengakui serta meyakini rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana sering kita ulang-ulang, ya, bahwasanya kaum musyrikin meyakini dan mengakui rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu bahwa hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa, ya, tatkala mereka terdesak. Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah yang bisa mengijabah doa orang yang ketika itu terdesak dalam kondisi genting? Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ya. Maka Allah di sini mengingatkan lagi, siapa yang mengijabah doa kalian ketika kalian terdesak, yaitu ketika di tengah-tengah laut, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka naik kapal, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Mengikhlaskan doa, mengikhlaskan ibadah ketika di tengah-tengah laut, ketika dalam kondisi genting, hanya kepada Allah. Ini kaum musyrikin zaman dahulu. Tapi ketika selamat di daratan, kembali mereka berbuat syirik. Allah mengingatkan di sini, siapa yang bisa mengijabah doa, ya, orang yang dalam kondisi terdesak dan juga mengangkat keburukan, dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Jika demikian, apakah pantas ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah? Ya, maka sedikit kalian berpikir, ya, sedikit kalian mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kembali di sini ikhwas sekalian, Allah Azza wa Jalla menjadikan pengakuan kaum musyrikin terhadap rububiyahnya, ya, sebagai argumentasi atau sebagai hujjah yang mengharuskan mereka juga mempersembahkan ibadah mereka hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan ailahum ma'allah. Jika demikian, apakah ada Tuhan yang berhak untuk ibadah bersama dengan Allah? Ya. Maka dari sini kita dapat mengetahui sebuah realita atau sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bahwa kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi terdesak, ketika dalam kondisi genting, mereka mengikhlaskan ibadah atau mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui, ya, sebuah kenyataan yang sebuah kenyataan yang menyakitkan atau sebuah kenyataan yang menyayat hati seorang muslim, manakala
kita dapati ya sebagian orang di zaman ini, ya sebagian orang di zaman ini atau sebagian orang yang suka menyeru atau meminta kepada kuburan, ya kondisi mereka jauh lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman dahulu. yakni sebagian para penyembah kubur ya di zaman ini mereka ya meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala baik dalam kondisi genting ataupun dalam kondisi tidak genting. Ya. Bahkan ketika dalam kondisi genting, ketika dalam kondisi terdesak, mereka semakin tulus dan ikhlas meminta dan berdoa kepada kuburan-kuburan tersebut. Ya. Ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mereka mendapatkan kesulitan, justru mereka semakin ikhlas, semakin tulus untuk meminta kepada kuburan-kuburan tersebut. Maka ini sebuah fenomena yang sangat bertolak belakang dengan kaum musyrikin di zaman dahulu. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam salah satu 4 kaidah, qawaidul arba'ah. 4 kaidah dalam memahami tauhid, 4 kaidah dalam memahami syirik. Di antaranya adalah ini, bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin di zaman ini lebih parah daripada kesyirikan kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya. Dari 2 hal di antaranya ini. Dari sisi mereka dalam kondisi genting ya, itu tetap meminta berbuat syirik kepada meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ya. Sebagian mereka ada yang mengatakan dalam kondisi terdesak, ya Ali Asy-Syadzali, ya Abdul Qadir Jailani, ya Ibnu Ulwan, ya Syekh Al-Badawi, ya Al-Husain, dan seterusnya. Ya, dipanggil-panggil di sisi kuburan mereka. Ya, diseru. Ya, bahkan sebagian mereka sampai meminta kepada orang-orang soleh ini agar apa? Agar timbangan kebajikan mereka lebih berat nanti pada hari kiamat. Ya. Agar timbangan amal kebaikan mereka lebih berat nanti pada hari kiamat. Memintanya kepada orang-orang ini, orang-orang soleh ini. Ya. Dan juga meminta agar mereka masuk surga dan agar mereka selamat dari neraka. Ya, agar kokoh tatkala ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini semua tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah tabaraka wa taala. Tapi ini dimintakan kepada selain Allah. Dan juga permintaan-permintaan yang lainnya yang jelas-jelas ya, sesuatu yang hanya Allah lah saja yang bisa mengabulkannya atau bisa memenuhinya. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidhu man finnar. Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Jadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nggak bisa merubah nasib orang yang telah jelas kepastiannya bahwa dia diazab. Gitu. Afa anta tunqidhu man finnar, apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab api neraka kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali Allah azza wa jalla dengan rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka kemudian ya, apakah pantas kemudian kita meminta kepada makhluk, kita meminta kepada mayit agar diselamatkan dari neraka, agar dimasukkan di dalam surga, agar diberatkan timbangan amal kebajikan, dan seterusnya. Yang mana itu semua adalah kuasa Allah tabaraka wa taala. Ya. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu melakukannya. Jadi tidak akan mampu untuk menyelamatkan orang yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Hatta pamannya Abu Thalib. Ya, makanya Rasulullah ketika Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, ya, berulang kali meminta kepadanya agar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang nanti dengan kalimat tauhid ini beliau akan berhujjah di hadapan Allah azza wajalla untuk memberikan syafaat. Karena itu syaratnya. Tapi sampai akhir hayat tidak mengucapkan kalimat tauhid. Maka Rasulullah SAW pun tidak bisa menyelamatkan pamannya dari kekekalan dalam neraka. Hanya diberikan
keringanan azab. Syafaatnya itu keringanan azab, dengan azab yang paling ringan, yaitu dimasukkan dalam neraka yang paling dangkal, yang dengannya mendidih ubun-ubunnya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka siapapun yang telah ditetapkan masuk neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyelamatkannya. Dan siapapun yang telah ditetapkan tersesat, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiya. Siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah. Hatta Rasulullah itu hidayah taufik. Adapun hidayatul irsyad, na'am, hidayah irsyad, penjelasan, ya, itu tugas Rasulullah dan juga kita memberikan penjelasan, ya. Adapun taufik hanya milik Allah Taala. Dan sungguh sangat disayangkan, ya, untuk melariskan perbuatan syirik. Betapa banyak cerita-cerita tidak jelas yang dibuat-buat. Contoh misalnya cerita bahwa si fulan tatkala sakit lalu pergi ke kuburan wali, maka dia pun sembuh. Ya, biar semangat ziarahnya, biar semangat berangkatnya. Ya, semua dalil yang terang benderang mereka abaikan. Tapi ketika ada cerita-cerita tersebut seperti itu diterima. Ya. Lalu malah membangun ibadah utama mereka di atas dongeng dan khurafat yang tidak jelas asal usul dan kebenarannya. Andai pun cerita itu benar, ya, andai pun cerita itu benar, ya, maka ini sama sekali bukanlah dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam syariat. Ya, cerita-cerita itu nggak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Karena jika boleh berdalil dengan cerita atau testimoni, maka betapa banyak orang yang bercerita bahwa ia sembuh berkat dukun, barang yang hilang berhasil ditemukan kembali berkat dukun, ia sembuh berkat tukang sihir, dan berbagai testimoni praktek kesyirikan lainnya. Ya. Bahkan betapa banyak kaum kafir yang mengaku setelah berdoa kepada sesembahan mereka lantas dikabulkan keinginan mereka. Maka lantas apakah kemudian ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa kita pun boleh menyembah Tuhan mereka? Ya, ketika masuk Islam sakit-sakitan, ketika kembali lagi ke ke agama asalnya, kemudian dia sembuh. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa itu sesuatu yang benar? Bahwa kita kalau ingin sembuh berarti harus murtad dari Islam? Kan tidak demikian. Ya. Dan kesembuhan yang dia dapatkan, jika betul ketika dia sembuh, ketika dia pergi tukang sihir, ke dukun, dia sembuh, itu ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istidraj. Dan itu dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka ini semua tidak bisa dijadikan sebagai dalil landasan syariat. Ya, cerita-cerita khurafat terkait dengan hal-hal seperti ini. Ya. Baik. Sampai di sini dulu ikhwas sekalian. Dalil yang kelima, tapi dalil yang kelima ini pendek saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan setelah itu kita akan berbicara panjang lebar tentang istighotsah kepada selain Allah, ya, dan menyebutkan subhat-subhatnya. Ada subhat-subhat dan juga jawabannya. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.